terkuak, ini sosok Santo, anggota Provos yang arahkan sopir ambulans ambil barang bukti dari penyidik. Si Pak siapa namanya? Bapak anggota Provos. Anggota Provos siapa namanya? Santo. Santo. Iya. Apa yang dia katakan ke kamu? Ini nanti kita ke rumah sakit Polri. Nanti kamu di belakang saya aja. Nanti kamu yang awal. Kita kemana? Ke RS Polri, Pak. RS Polri. Iya, Pak. Seperti itu ya? Iya, Pak. Terus? Lalu dia bertanya, kamu sama siapa? Izin, Pak, saya sendiri. Oh, sudah, nanti ditemani katanya. Itu Pak Santo menjelaskan ke kamu di mana? Pas mau jalan, Pak. Di dalam rumah apa di luar rumah? Di luar rumah, Pak. Di luar rumah. Maksudmu di luar rumah, di garasi apa di luar jalan? Di jalan, Pak. Pas nanti di kompleks. Oh, masih di kompleks. Iya, Pak. Jadi Pak Santo itu yang mengarahkan kamu ya? Iya, Pak. Baik, Pak. Dan siapa aja saudara lihat di situ, ini penting. Karena obstruction ini tidak berdiri sendiri. Saudara lihat siapa saja di TKP waktu itu. Di jalanan masuk ke dalam, kami bertemu dengan Lalu garasi saudara masuk. siap. Di depan garasi kami bertemu dengan AKBP Ari Cahya senior kami. Saya Nugraha. Siap. Siapa lagi? Kemudian ada AKP Irfan pada saat itu. Setelah kami masuk ke dalam garasi, kemudian ke dapur, di situ sudah cukup ramai. Tapi yang saya ingat pada saat itu ada BJP Beni Ali. Siapa namanya? Brigadir Jenderal Polisi Beni Ali, Karo Provos, berpangkat Jenderal Ya. Bintang 1. Kemudian ada Brigadir Jenderal Polisi HK, Hendra Kurniawan. Hendra Kurniawan ada di situ. siap. Kemudian Kombes Pol Susanto, Susanto rata-rata dari Kabak Propam situ ya? Provos, siap. Rata-rata perwira dari Propam situ ya. siap. Ada fakta baru yang terungkap di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Fakta itu diungkapkan oleh sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3 menuju ke RS Polri. Pada kesaksiannya di persidangan, sopir ambulans bernama Ahmad Syarul Ramadan mengungkapkan bahwa ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke rumah sakit Polri. Siapa namanya? Tanya JPU. Bapak anggota Provos, jawab Syarul Ramadan. Siapa namanya? Tanya JPU lagi. Santo, kata Ahmad Syarul Ramadan. Apa yang dia katakan ke kamu? Tanya JPU. Ini nanti kita ke RS Polri, nanti kamu di belakang saya, nanti kami yang ngawal. Lalu dia bertanya, kamu siapa? Izin Pak, saya sendiri. Oh iya, sudah, nanti ditemani, kata Ahmad Syarul Ramadan menirukan perkataan sosok yang bernama Santo tersebut. Itu pas menjelaskan ke kamu di mana? Tanya JPU secara detail. Pas mau jalan Pak, di luar rumah, di jalan masih di komplek, ujar Ahmad Syarul Ramadan. Selain Pak Santo, ada lagi? Tanya JPU lagi. Tidak ada Pak, jawab Ahmad Syarul Ramadan. Terus orang yang menyuruh mendampingi kamu siapa? Tanya JPU. Ya Bapak Santo itu, kata Ahmad Syarul Ramadan. Yang menyuruh itu juga salah satu anggotanya naik ke mobil untuk menemani kamu? Tanya JPU lagi. Ya Pak, kata Ahmad Syarul Ramadan membenarkan. Kemudian JPU pun mempertegas sosok Santo yang dimaksud oleh Ahmad Syarul Ramadan tersebut. Yang kamu maksud ini Pak Santo yang naik mobil Pajero yang kau sebutkan tadi? Tanya JPU. Iya Pak, ujar Ahmad Syarul Ramadan yakin. Terus Pak Santo itu mengiringi kamu ke rumah sakit apa tidak? Tanya JPU lagi. Iya Pak. Di depan beliau naik mobil Pajero, mobil dinas retator biru jadi kepala iringan, jelasnya. Rupanya sosok Santo yang dimaksud oleh Ahmad Syarul Ramadan adalah Kombes Susanto yang merupakan ex-Gakum Ro Provos Divisi Propam Polri. Ia terseret kasus pembunuhan Brigadir J dan disebut menghilangkan barang bukti di TKP. Tak hanya mengarahkan Ahmad Syarul Ramadan, Kombes Susanto atau Santo juga merupakan anak buah Ferdy Sambo yang membentak Kasat Raskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit sesaat setelah pembunuhan Brigadir J
terjadi pada Jumat 8 Juli 2022. Fakta ini diungkapkan AKBP Ridwan Soplanit saat bersaksi dalam di persidangan obstruction of justice atas terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 3 November 2022. Awalnya Ridwan dan anggotanya selesai melakukan olah TKP di rumah dinas Ferdi Sambo di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan yang menjadi lokasi terbunuhnya Brigadir Yosua. Setelah mengumpulkan barang bukti, anak buah Ferdi Sambo yakni ex-Kabag Gakumro Provos Divisi Propam Polri Kombes Susanto mengambil senjata api milik Barada Richard Eliezer. Kombes Susanto dari Propam waktu mengenakan seragam saat itu mengenakan senpi yang ada Richard berada di area dekat TKP situ. Dan menemui Richard, dia mengambil sempinya Richard kemudian ditaruh di atas meja. Kemudian mengambil magazinnya, peluru dikeluarin dipisahin, kata Ridwan Kamis 3 November 2022. Saat itu Ridwan mengingatkan agar Kombes Susanto menggunakan sarung tangan saat mengambil senjata api tersebut untuk dibawa ke Divisi Propam Polri. Kemudian saat itu dia tetap fokus melihat dan mengamati untuk ambil senpi masukin kantong, ucapnya. Ridwan menyebut dirinya sempat melarang Kombes Susanto untuk membawa senjata api tersebut. Kemudian saya menyampaikan mohon izin komandan, ini wilayah hukum kami, dari Jaksel kami harus membawa barang bukti dan saksi untuk pemeriksaan, jelasnya. Namun Ridwan malah dibentak oleh Kombes Susanto karena beralasan jika kasus tersebut merupakan tembak-menembak antara anggota Polri sehingga harus ditangani Divisi Propam Polri terlebih dahulu. Hanya saat itu dia dengan nada agak tegas mengatakan ini tembak-menembak antara dua anggota Polri. Jadi ini kita proses dulu, kita bawa dulu ke Propam Mabes Polri. Kemudian dia langsung bergerak berjalan, saat itu didampingi AKP Tatang, bebernya. Singkat cerita, setelah jenazah Brigadir Yosua dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Selatan kala itu Kombes Pol Budi Herdi Susianto datang ke lokasi. Kapolres kami tiba di TKP, kemudian kami melaporkan semua kegiatan kami dari awal termasuk barang bukti dan saksi yang dibawa. Kemudian Kapolres kami saat itu menyampaikan segera melakukan koordinasi dan mengambil kembali saksi dan barang bukti tersebut, tuturnya. Ada fakta baru yang terungkap di persidangan kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin 7 November 2022. Fakta itu diungkapkan oleh sopir ambulans yang membawa jenazah Brigadir J dari TKP rumah dinas Ferdi Sambo di Duren 3 menuju ke RS Polri. Pada kesaksiannya di persidangan, sopir ambulans bernama Ahmad Sarul Ramadan mengungkapkan bahwa ia diarahkan oleh petugas Provos Polri mulai dari menangani jenazah Brigadir J hingga membawa jasad almarhum ke rumah sakit Polri. Siapa namanya? Tanya JPU. Bapak anggota Provos, jawab Sarul Ramadan. Siapa namanya? Tanya JPO lagi. Santo, kata Ahmad Sarul Ramadan. Apa yang dia katakan ke kamu? Tanya JPU. Ini nanti kita ke RS Polri, nanti kamu di belakang saya, nanti kami yang ngawal. Lalu dia bertanya, kamu siapa? Izin pak, saya sendiri. Oh iya, sudah, nanti ditemani.